Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami bisa bertemu kembali di akhir pekan bersama Anda di rumah, tepatnya bersama program kami, yaitu VOA Reportase Weekend. Dari studio kami di Washington DC bersama saya, Ian Umar. Dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga semua rencana Anda weekend ini berjalan lancar dan weekendnya menyenangkan. Nah Ian, akhir pekan ini atau akhir pekan sebelumnya, ini orang-orang nih dari DC pada ke New York semua. Mereka kepengen ngelihat suasana holiday season. Iya, karena sudah menjelang akhir tahun, sudah pasti banyak sekali holiday seasons-nya. Banyak hiasan-hiasan juga di berbagai tempat, di mall dan juga di tempat-tempat terbuka. Toko-toko gitu ya, Toko-toko juga pada banyak. dihiasi. Tentunya Anda juga sudah memulai rencana untuk akhir tahun ini. Ada liburannya mau kemana, dan silakan dibuat rencananya sambil nonton VOA Reportase Weekend yang menyampaikan berita-berita seperti berikut. Baru-baru ini, organisasi American Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Amerika Indonesia di kota New York bekerja sama dengan organisasi US ASEAN Business Council mengadakan forum bisnis Gala Luncheon di ruang pertemuan di Harvard Club di Manhattan, New York City. Frozen Yogi, kedai frozen yogurt milik pasangan suami istri AS yang dibawa dari Bali, Indonesia, dibuka di Warrenton, kota kecil di negara bagian Virginia. Frozen Yogi membawa nuansa Bali melalui dekorasi dan berbagai produk kerajinan tangan, serta menawarkan minuman kopi dan teh khas Indonesia. Setiap 27 November, Museum of Pop Culture di Seattle merayakan ulang tahun Jimi Hendrix, sosok yang menginspirasi berdirinya museum ini 24 tahun lalu. Dengan koleksi memorabilia terkait Hendrix terbesar di dunia, museum ini menyorot puncak karir Hendrix yang melakukan 500 lebih konser di 15 negara. Pemirsa, seperti kita ketahui, tahun 2024 ini adalah momentum hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Amerika. Dan ada banyak berbagai acara, tidak hanya kenegaraan, tapi juga secara private, swasta, dan juga sosial. Dan bahkan juga dalam industri bisnis, juga ada pertemuan khusus untuk menyangkut 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia ini. Iya, nah ini diadakan oleh Indonesian American Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Indonesia Amerika Serikat berpusat di kota New York, pemirsa. Bekerja sama dengan Asian Business Council, mereka mengadakan sebuah gala luncheon yang sifatnya mempererat hubungan bisnis antara kedua negara. I have the honor of welcoming Governor Perry to start us off in today's program. Pemirsa, masih dalam rangka menyambut perayaan hubungan kerjasama Indonesia dan Amerika ke-75 tahun, baru-baru ini organisasi American Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Amerika Indonesia di kota New York bekerja sama dengan organisasi US Asian Business Council mengadakan forum bisnis Gala Luncheon di ruang pertemuan Harvard Club, Manhattan, New York. US Ekonomi adalah salah satu partner utama Indonesia dan ada banyak area yang bisa kita kerjakan bersama untuk kemajuan terutama dari sisi Republik Indonesia. Iklim usaha kita kan terus meningkat ya. Selama beberapa tahun terakhir ini contohnya kita rankingnya di ASEAN itu cukup tinggi juga ya. Di atas Filipina maupun di atas Malaysia. Nah ini yang terus kita tumbuhkan dan kembangkan sehingga membuat Indonesia lebih menarik lagi di mata investor Amerika Serikat. Dihadiri oleh sekitar 100 tamu yang merupakan pebisnis, investor, pejabat pemerintah lokal, dan pengusaha diaspora Indonesia, forum ini dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio melalui sambungan daring. And we want American companies to feel that the business environment can improve. I think there is good amount of investment in Indonesia, but it's not what it could be, and there's some structural reforms in Indonesia that would help.
Forum ini membahas berbagai isu tentang perkembangan kerjasama ekonomi Indonesia dan Amerika, termasuk kemudahan berinvestasi di Indonesia, prospek kerjasama bilateral, hingga isu-isu makroekonomi dengan pembicara Tassel Fabrian, Direktur dari Indonesian Investment Promotion Center, Sturcio, Senior VP for Government Engagement Visa. Yeah, I think Indonesia is a market that more U.S. companies are starting to examine and see the kinds of opportunities there. Indonesia is part of a very competitive region, and so I think Indonesia, along with many of its neighbors, are now becoming much more important nations for U.S. private sector companies that are doing business in Asia. Gala luncheon ini juga diselenggarakan untuk merayakan ulang tahun AICC ke-75 tahun dan US Asian Business Council ke-40. Naratama, Meraja Pramuswari, dan Gandhira Pratama, VOA, New York. Ya, luncheon tadi dihadiri oleh sekitar 100-an orang, pebisnis dan juga investor dan juga pengusaha diaspora Indonesia, dan tidak ketinggalan juga Pemda lokal ya. Semoga bisa menjalin hubungan yang lebih erat dan lebih konkret antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam sisi bisnis. Dan pemirsa, masih banyak liputan-liputan lainnya hanya di Reportase Weekend. Jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda masih menyaksikan VOA Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Berikutnya kami akan ajak Anda berkunjung ke kota Seattle di negara bagian Washington, pemirsa. Karena di setiap akhir tahun ada sebuah pameran khas yang mungkin bagi Anda para pecinta gitar atau para pecinta gitaris Jimi Hendrix itu mau datang ke sana dan berkunjung karena mereka mengadakan pameran Jimi Hendrix setiap bulan November untuk ulang tahunnya. Tepatnya ya, tanggal 27 November itu adalah ulang tahun dari Jimi Hendrix. Dan kita ketahui Jimi Hendrix adalah seorang ikonik dalam bidang musisi sebagai gitaris karena pernah tampil di berbagai 500 konser di 15 negara. Dan selama 24 tahun juga dia menjadi inspirasi bagi museum ini, yaitu yang berlokasi di Seattle. Di kawasan Central District di kota Seattle inilah Jimi Hendrix tumbuh besar di tengah kemiskinan dan ketidakstabilan kondisi keluarga. Semasa kecil ia sering bermain di Leashy Park, melarikan diri dari rumah atau bolos dari sekolah, dan akhirnya drop out. Di masa itulah ia mulai belajar main gitar. Usianya tak panjang, hanya 27 tahun. Tapi setiap tahun, Museum Budaya Pop di Seattle tak pernah absen merayakan ulang tahunnya 27 November. Jimi Hendrix really was the original inspiration of our museum. We have the largest Hendrix collection in the world, over 6,000 objects related to Jimi Hendrix. And from the content of the museum to even the shape and colors that you find in the museum, really trying to accentuate Jimi Hendrix's life, legacy, career, and his creativity. We have over 100 pages of handwritten lyrics from Jimi Hendrix, and almost all of them are on hotel or airline stationery, so you really get the sense that he is creating wherever he goes. Lewat aneka aktivitas, fans dan pengunjung dari berbagai belahan dunia dan antar generasi merayakan peran Hendrix di dunia musik. He was one of my inspirations to play the guitar when I was younger. He played the guitar with a lot of passion, especially I was really interested in his live shows because I think he just shared a lot of emotion in his performances. I think we've all, being in America, have obviously been influenced by Jimi Hendrix. The soul from the guitar and letting the music and the guitar sing for him is awesome, and I think a great basis for R&B and hip hop and rap today. Walau aksi panggungnya berapi-api, menurut Taj Mahal, musisi blues yang sering manggung bersamanya, Hendrix sebetulnya agak pemalu. He was very, very quiet, very gentle. But once he got the guitar, it was a whole other person.
And I don't think we'll have another one like that, ever. He's one. It was like guitar before Jimmy, guitar after Jimmy. Pameran Jimi Hendrix ke-7 di Museum Pop Culture Seattle yang merayakan ulang tahun ke-82 ini memusatkan pada puncak karir turnya, di mana Hendrix manggung di 500 lebih konser di 15 negara. Di usia ke-27, hidup Hendrix berakhir tragis, dan hingga kini fans masih terbelah atas pro dan kontra hak warisnya. Tapi setidaknya di museum ini, pengunjung bisa menikmati besarnya peran Hendrix di dunia musik, terlepas dari kontroversi yang membayangi kehidupan pribadinya. Dari Seattle, Washington, VOA. Memang di akhir-akhir masa hidupnya, Jimi Hendrix tidak lagi tinggal di kota Seattle, pemirsa. Tapi semangat dan juga warisan yang telah ditinggalkan oleh Jimi Hendrix tetap membekas di warga Seattle, sehingga ulang tahunnya dirayakan setiap tahun di Museum Budaya Pop Seattle tadi. Nah, tadi kita udah ngomong-ngomong soal legend entertainment ya, Jimi Hendrix. Sekarang ada kabar terbaru apa dari dunia entertainment? Dari dunia entertainment tetap juga ada berita tentang iconic band dari Indonesia yang ternyata sedang berada di New York, yaitu band Gigi. Sedang apa ya di New York? Pengen tahu? Kita ikuti dulu dari laporan Gandira Pratama di Entertainment Update. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, ini episode spesial karena salah satu band rock Indonesia yang paling ikonik lagi ada di New York City. I'm of course talking about Gigi. Check out exclusive interview VOA bersama Gigi. Tamu kita kali ini adalah band yang udah lama banget nih, baru ketemu lagi setelah puluhan tahun kayaknya nih. Ini dia Gigi. Nah, jadi gimana nih sekarang ada di New York nih, gimana? Ya ini bukan pertama kali sih ya, kita rekaman 97 kita udah bikin rekaman di LA juga, dan maksudnya rekaman ke luar negeri dan kolaborasi. Ini udah lama sih disiapinnya, ada dari tahun lalu ya. Kenapa milih di sini? Kenapa milih di New York dan kenapa milih di Power Station? Jujur aja udah hampir 10 tahun kalau untuk bikin album ya, bukan yang single seperti itu. Terus 10 tahun itu buat gue pribadi udah lama banget. Kalau buat gue ngelihat band ini adalah sebuah pernikahan tuh, masih bisa bercinta bikin anak gitu. Jadi buat gue ini kayak ritual paling besar. Tapi kenapa pilihnya New York? Kenapa pilih Power Station? Apa karena studio itu kan emang legend banget ya? Nah, itu jawaban. Oh, itu jawaban. Jadi gue yang jawab bukan. Iya, serius. Bahasa ini apa ya, naik haji gitu lah kalau untuk pemain band. Nih, ada nih tempat satu lagi gitu selain Abbey Road. Ini nanti rekaman berapa lagu? Tadinya kita tuh mau rekaman kan 2 hari. Mau rekaman live ceritanya. Ya dalam arti band ya, ngeband bareng. Mau rekaman cuma 5 lagu. Jadi mini album ya. Ternyata pas kita workshop bareng sebulan lalu ya, kita dapat 9 lagu. Ya akhirnya masih bertentangan nih. Kan janjinya 5 lagu gitu. Tapi kalau Mas bilang sayang loh kalau 9 lagu ada rekaman. Ya udah akhirnya keputusannya 9 lagu. Jadi album. Kapan kira-kira keluarnya? Nah, itu kan April 2025 ya. Kira-kira 2025. Jadi setelah lebaran lah. Ya mudah-mudahan dengan album ini kita jadi teman dan kita bisa ada di satu arena yang lebih besar lagi. Wow, menarik sekali ya interviewnya. Oke, jangan kemana-mana karena sekarang kita ikut rekaman bersama Gigi di sebuah studio di New York City. Ya, hari ini saya sedang berada di depan Power Stations. Tepatnya di daerah Hell's Kitchen, di area yang sangat seru banget di New York. Gigi, band Indonesia, pada saat hari ini sedang melakukan rekaman di studio ini. Dan bagaimana kita lihat Gigi sekarang? Yuk kita lihat. Sekarang gue lagi ada di dalam studio Power Stations dan ini ada Gigi akan rekaman di sini. Kita lihat ya. Yuk.
just wanted to say hello. Didn't want to interrupt. If you need anything, let me know. Yeah, I can't help you in the ways they can, but I can run out and get a soda or something, you know. So, all right. Jadi Gigi ini adalah satu band Indonesia yang pertama kali rekaman langsung dari Indonesia di studio Power Station ini. Power Station adalah sebuah studio rekaman yang didirikan pada tahun 1977 dan sudah menghasilkan banyak sekali rekaman-rekaman besar di studio ini. Ini ada sebuah gambar, lukisan yang terdiri dari semua para pencipta lagu, musisi yang pernah rekaman di sini. Seperti kita di sini ada Cyndi Lauper, di sini ada Cyndi Lauper, ada Sting, ada Lady Gaga, juga ada Bruce Springsteen, dan jadi ada Rogers. Jadi kehadiran Gigi di sini juga mendapat perhatian dari Power Stations karena tadi saya datang ke sana itu sampai ada manajernya datang, gitu juga ada kunjungan dari konsulat jenderal dan mereka semua menyatakan senang karena Gigi pada akhirnya rekaman di sini untuk pertama kalinya. Wow, keren sekali. I cannot wait to hear this new project. Jadi, good luck with everything ya, Gigi. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gendria Pertama, signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Terima kasih Gendria Pratama atas update-nya di dunia entertainment di VOA Entertainment Update. Betul. Nah, jadi Kang Arman dan juga Gigi, semua personel ditunggu ya kapan datang lagi ke Washington DC karena kami warga di DC juga udah kangen dengan penampilan Gigi. Udah lama sekali ya terakhir kali manggung di sini. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana karena reportase weekend akan segera kembali setelah yang berikut ini. Dan pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Seperti yang kita ketahui, Reportase Weekend selalu mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan ke kota-kota di Amerika. Tidak ketinggalan salah satu kota yang akan kita kunjungi ini sebenarnya tidak terlalu jauh dan selalu menarik. Ada sesuatu yang bisa kami ceritakan, terutama yang ada hubungannya dengan diaspora Indonesia. Betul. Nah, berikut ini kita akan mengajak Anda berkunjung ke Warrenton. Ini sebuah kota kecil di Virginia, jaraknya sekitar 1,5 hingga 2 jam ya berkendara dari Washington DC. Tapi di sana ada sebuah toko frozen yogurt. Namanya Frozen Yogi, bernuansa Bali. Jadi bisa dilihat dari dekorasinya dan juga beberapa pilihan minumannya. Kita langsung kenalan dengan pemiliknya berikut ini. Dekorasi ruangan nampak cerah seperti suasana di pantai Pulau Bali. Produk-produk kerajinan yang dipajang di sini dibawa dari Bali. Apalagi di bagian belakang, payung-payung dekorasi khas Bali dijajar di atas meja. We decided we can move back here full-time during the pandemic, and then we decided, well, why don't we just bring all the fun things that we enjoy from Indonesia back to America? And there seemed like there's quite a lot of excitement and demand for it here. And we're just happy to share all of our different cultural backgrounds, but of course everything that we've learned from Indonesia and from Bali. Dibuka 2 bulan lalu, kata Su Usim, Frozen Yogi disambut dengan tangan terbuka oleh warga kota Warrenton. Di kota kecil berpenduduk sekitar 10.000 orang ini, belum ada tempat seperti Frozen Yogi. I think it's really cute. It has really good food so far. I want to try more things out in there. So I think it's a really cute spot. So this is definitely
a newer, fresher thing. A lot of the places lean into older culture around here, which is nice, but it's nice to have something new. Selain yogurt, Frozen Yogi juga menjual kopi dan teh. Bahkan ada kopi rasa kelapa dan teh Jawa. Tidak hanya itu, hari ini juga ada pop-up jualan lukisan dan perhiasan Bali. Yang menarik juga, Frozen Yogi juga menawarkan kelas meditasi. There is also been an interest in all things Balinese out here, and so we are offering meditation courses and different aspects of Indonesian culture. We hope to have gamelan here and dances here, and just bringing Indonesian culture into this small town. Nairi Figuroa, warga lokal ini senang ikut meditasi Bali untuk pertama kalinya. I thought it was very relaxing, enlightening, because I learned a few things about Balinese meditation that I had not known about before, so it was appreciated. Nairi yang berasal dari kawasan Karibia ini memesan teh boba rasa mangga. Katanya, dibukanya Frozen Yogi ini menambah keragaman kota di Virginia yang berjarak 90 km dari Washington DC ini. As someone who comes, again, I mentioned, from the Caribbean, I look forward, or I'm excited to see different groups of people or communities introduced into this community. I just think the diversity helps shed love and spread, a little more education to us all about different groups of people in our area. Saat ini, Seusim masih punya 2 gerai Frozen Yogi di Bali. Membuka usaha kecil di Indonesia, katanya tantangan utamanya adalah menghadapi birokrasi pemerintah. Sementara di Amerika adalah pemasaran, karena persaingan yang ketat. Pemerintah di Amerika selalu mendukung usaha kecil. I think that there is such a place for Indonesian businesses, especially Indonesia has the best food in the world. We should have an Indonesian restaurant in every town in America. Jarang orang Amerika yang membawa usaha yang sama dari Indonesia ke Amerika seperti yang dilakukan Seusim. Meski menu utama Frozen Yogi bukan menu Indonesia, tapi atmosfer Indonesia khususnya Bali dihadirkan di sini. Karena itu tak salah jika dikatakan Frozen Yogi menjadi duta Indonesia di kota kecil ini. Dari Warrington, Virginia, Supriyono, VOA. Ya, sukses terus ya Su dan juga keluarganya dalam berbisnis Frozen Yogi. Ini ngomong-ngomong, Su ini adalah wajah lama untuk VOA. Karena dulu Su ini dan suaminya juga pernah kerja di VOA. Walaupun yang di Indonesia ya, layanan bahasa Indonesia tuh cuma Su ya. Tapi ini welcome back to Amerika dan sukses selalu. Dan katanya Frozen Yogi ini juga masih ada ya di Bali. Iya, dan kalau untuk reuni kayaknya kita harus ke Warrington nih, ketemu dengan keluarga Su. Iya. Selamat sekali lagi, dan pemirsa terima kasih telah bersama VOA Reportase Weekend di akhir pekan ini. Dan saatnya buat kita berdua untuk pamit. Saya Ian Umar dan Ariadne Budianto. Tidak lupa untuk mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy. Dadah!